Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini Tuhan. Terima kasih kami sudah menikmati perjamuan suci-Mu ya Bapa, dan mengambil bagian persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Hidup kami sehat dan iman kami boleh dibangunkan kembali. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua, menguduskannya bagi-Mu ya Bapa, dan telinga kami bersunat Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu lagi ya Bapa. Kami semakin bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Dan itu saudaraku, senang sekali saya boleh berada di tengah-tengah saudara lagi, dan saya melihat bahwa jemaat ini benar-benar diberkati Tuhan ya saudaraku. Dan tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada hal-hal yang negatif diberitakan. Semua yang diberitakan adalah kebaikan Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya saudaraku. Dan tidak terasa sudah 2 tahun ya Mengaki, luar biasa. Dari, kalau nggak salah saya hari pertama juga datang ya. Saya juga datang dengan beberapa adik Pak Melki gitu ya. Kami sama-sama merayakan, tapi lihat betapa hebatnya karya Tuhan ya saudaraku. 2 tahun berselang dan bukannya semakin surut tetapi bertambah-tambah, dan saya percaya segera Tuhan akan siap berikan juga tempat yang luar biasa sekali ya saudaraku, dan jiwa-jiwa akan datang sungguh kepada Tuhan karena Tuhan sendiri yang menariknya ya saudaraku. Kita boleh ke bahannya ya. Iya. Selamat tahun baru saudaraku, selamat Natal udah lewat. Oke. Di awal tahun biasanya atau akhir tahun dan memasuki awal tahun, biasanya kalau organisasi-organisasi gereja besar mereka memberikan tema tahunan gitu ya saudaraku, tahun penuaian atau tahun porsi raksasa atau dan sebagainya. Di GCB atau di NCC dikatakan restoration ya, year of restoration gitu ya, tahun perhentian tetapi juga sekaligus pemulihan gitu ya saudara. Dan buat kita pribadi juga ada banyak resolusi yang kita tetapkan dalam hati kita ya, artinya hal-hal yang kita niatkan gitu ya, tekadkan dan kita ingin lakukan sepanjang tahun 2015 ini gitu ya saudaraku. Ada banyak hal, dan kalau kita menilik ke tahun 2014 perjalanan hidup kita, ada hal-hal yang baik yang Tuhan berkati dan kita kerjakan dan itu terjadi gitu ya. Tapi juga ada hal-hal yang kita perlu lagi perhatikan lebih teliti lagi, dan kita mau berjalan lagi, bertumbuh lagi dan memperbaiki, dan ada janji-janji yang kita katakan kepada Tuhan. Nah saudaraku, saya mau mengajak kita menikmati lagi firman Tuhan. Yang saya sampaikan ini saudaraku bukan hal yang baru saudara. Saya percaya ada begitu banyak makanan sehat, begitu banyak firman Tuhan yang kudus dan sangat sehat dan menguatkan iman saudara, sudah disampaikan, diajarkan dari teman ini, dan itu sudah menjadi bagian internalize gitu ya dalam hidup saudara. Dan kita mau menikmati lagi gitu ya saudaraku. Sesungguhnya hal yang kita dengar terus menerus, kebenaran Tuhan itu memberikan assurance atau kepastian dalam hidup kita, sehingga tingkah laku kita, tindakan kita bangun berdasarkan kebenaran yang kita terima itu gitu ya saudaraku. Nah kita mau bicara, saya mau ajak kita melihat tentang wajah Tuhan gitu ya, wajah Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita biasanya kalau puji-pujian ya, tadi pemimpin pujian mengajak kita bersalam-salaman satu dengan yang lain ya saudara. Lalu kita memandang wajah saudara kita satu dengan yang lain, dan dari wajahnya ada air muka kan ya, ada ekspresi gitu ya. Dan seperti Pak Luki tadi berdiri di sini, saya tahu Pak Luki itu penuh dengan sukacita, kelihatan dari wajahnya gitu yang bergairah gitu saudaraku. Dan saudara juga bisa tahu seseorang kalau dia lagi singers, pemimpin pujian tadi, wah semuanya penuh sukacita. Saya tahu dari air mukanya, dari air wajahnya, gitu ya, ada sukacita yang memang lagi meluap dari kehidupannya, gitu ya. Jadi, tapi kalau kita melihat seseorang yang mukanya panjang, gitu ya, kayak pepaya atau kayak apa gitu saudaraku, lalu atau muram, kita juga bisa tahu, gitu ya saudaraku, dari
raut wajahnya. Nah, kalau bicara tentang air muka atau raut wajah, Tuhan ada nggak ekspresinya seperti itu gitu ya? Air mukanya, air muka Tuhan, raut wajah Tuhan. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen tidak hidup di dalam kepenuhan harta warisannya, kasih karunia-Nya, seperti yang selalu kita katakan, sebagaimana Dia ada di sorga, sekarang ini keadaannya, demikian juga keadaan kita, keberadaan kita saat ini di bumi ini, gitu ya. Itu adalah warisan yang Allah sendiri siapkan, ada sediakan gitu ya, buat anak-anak Tuhan, saudaraku. Nah, tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak menikmati warisannya itu gitu ya. Tadi kalau diceritakan tentang di Lonorio tadi ya, atau makanannya banyak sekali, berlimpah-limpah, begitu tinggal pilih dan nikmati, tetapi hanya menikmati tinggal kuahnya aja gitu ya, saudaraku. Kalau nasi padang sih, kuah gulainya masih enak gitu ya. Kalau super mie, tinggal kuahnya aja masih bisa dimakan ya, ya. Tapi banyak anak Tuhan tidak bisa menikmati gitu ya. Kenapa saudaraku tidak bisa menikmati? Nah, itu berkaitan dengan gagasan atau pemikiran mereka, pemahaman mereka tentang air muka Tuhan, tentang wajah Tuhan. Nah, kalau Mika gitu ya, punya gambaran gagasan, tapi ini adalah dulu memang papi itu galak banget, jadi kayak di kamar ini taruh tongkat gitu kan, mau tongkat atau mau baik-baik gitu ya. Jadi air mukanya selalu keras dan penuh dengan disiplin gitu ya. Selalu seperti itu ya. Tapi sekarang papi udah berubah ya. Papi penuh kasih karunia ya. Iya. Jadi gambaran, gagasan, ide kita tentang air muka Tuhan itu menentukan akhirnya tindak tanduk atau sikap kita gitu ya. Tolong diklik satu dulu ya, satu. Oke, diklik satu. Kerap kali banyak anak Tuhan tuh menggambar atau mempunyai gagasan bahwa Allah itu adalah Allah yang hanya menuntut dengan hukum-hukum, peraturan, dengan seperangkat ketentuan, ketetapan yang tidak boleh dibantahkan. Harus berdoa, harus saat teduh, harus bayar perpuluhan, harus bawa persembahan, harus begini, harus begitu, dan begitu banyak. Dan kalau tidak dilakukan gitu ya, ada sanksinya, dijitak sama Tuhan gitu ya, saudaraku. Jadi gambarannya, bayangannya tentang ekspresi wajah Tuhan itu seperti ini gitu ya, badai. Ini awan cumulonimbus gitu ya, yang ya kita tahu dari peristiwa air itu ya, atau dengan petir badai yang siap setiap saat menyengat kehidupan kita gitu ya. Gambaran seperti itu gitu, wajah Tuhan. Oke. Sehingga anak-anak Tuhan atau orang Kristen atau dari mimbar ini bahkan gitu ya, saya pernah berada di gereja-gereja yang memberitakan begini. Saya udah berkhotbah dengan begitu antusias tentang kasih karunia Tuhan, tentang anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, yang Tuhan curahkan tidak terbatas, dan Tuhan sudah menjadikan kita kebenarannya dan luar biasa nikmati gitu ya. Begitu beliau berdiri, dia bilang kasih karunia Tuhan itu terbatas. Kalau kita tidak hati-hati, neraka juga tersedia buat kita. Begitu saudaraku diberitakan. Aduh, saya bilang dianulir lah apa yang saya sampaikan gitu ya, saudaraku. Seperti ini wajah yang ditampilkan gitu ya. Wajah Tuhan yang ditampilkan seperti itu gitu, saudara. Waduh. Nah, saudara mau punya bapak yang galaknya kayak gitu ya. Setiap saat jedar dengan petirnya menyengat gitu, saudara. Setiap saat rambut kita merinding terus gitu ya. Dengan khotbah-khotbah, saudara mau bersekutu gitu ya. Kalau mau mau terima kesembuhan, mau terima terobosan ekonomi, mau terima ini, ayo rajin berdoa dong, puasa, pantas kamu nggak diberkati, gak bayar perpuluhan sih, begitu terus gitu ya, saudaraku. Hal-hal hukum, peraturan, dan sanksinya karena kegagalannya. Saudaraku, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan gitu ya, bukan untuk kita lakukan. Bukan. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita tidak mampu gitu
Ya. Oh, kita semua tuh tidak mampu, tidak ada yang bisa sampai ke standarnya. Ada yang bilang, semua itu sudah kulakukan dari sejak masa mudaku, apalagi yang kurang. Oh, kamu mau bicara tentang hukum segini, Tuhan tunjukkan maksimumnya gitu saudara. Tidak ada yang bisa. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa kita butuh juru selamat. Itu tujuan hukum Tuhan yang sempurna itu diberikan. Bahkan firman Tuhan dikatakan hukum Taurat sekalipun dia kudus, benar, dia adalah standarnya Tuhan. Hukum Taurat tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk membuat kita hidup di dalam kebenaran itu semua. Baliknya Kristus yang telah menggenapi seluruh tuntutan, memikul segala sanksi dan segala penghukuman karena pelanggaran hukum Taurat itu, dan menggenapinya. Kasih karunia korban Kristus di kayu salib itu, ketika kita terima, itu mengalirkan life giving spirit, roh yang menghidupkan, yang membuat kita mampu untuk hidup di dalam kebenaran itu. Maka benar dikatakan right believing, percaya yang benar, menerima hal yang benar, membuat hidup kita berjalan di dalam hal yang benar. Ya saudaraku. Nah, gereja kasih karunia yang sungguh mau melihat lagi kasih karunia, melihat wajah tadi, klik lagi nih, ya. Itu cuaca yang cerah gitu ya saudaraku, wajah yang tersenyum, wajah yang tidak muram, gitu ya, yang tidak galau. Wajah Tuhan dingin, keras, seperti kepala sekolah yang galak. Dulu kepala sekolah kita siapa namanya? Step Leo yang galak banget, kita lewat di depannya aja penggarisnya retak gitu ya, takut banget gitu. Wajah yang seperti itu, atau yang wajah yang begitu berharap kita datang mendekat. Bayangin, ini konsep yang radikal saudara. Wajah yang begitu merindukan kita mendekatinya, menghampirinya, dan bersekutu, dan tersenyum dengan hangat, dan begitu fokus. Diklik nih. Saya mau ajak kita baca di dalam Hosea pasal yang ke-6. Oke, ikut lagi nih ya. Hosea yang ke-6. Di ayat 1 dan 2 ya saudaraku, mari kita. Ini kalau saudara menarik ya saudaraku, di pasal ke-15, di pasal ke-5 ayat ke-15 tuh, karena anak-anak Tuhan tuh selalu berpaling aja, selalu mencoba cari caranya sendiri dan sebagainya. Tuhan bilang, udahlah, aku tutup wajahku, aku mau berpaling saja, aku mau memunduki mereka gitu ya saudaraku. Dalam kesesakan yang mereka merindukan gitu ya, anak-anak Tuhan merindukan wajah Tuhan. Nah, di ayat pasal ke-6 ayat pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, dan yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Nah saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita, ayo balik lagi ke wajah Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Memang mungkin ada hal-hal yang ada gereja-gereja kalau Tuhan yang mengajarkan, ada didikan, ada tongkat disiplin yang memang untuk membuat kita tuh Tuhan sepertinya seolah-olah menjewer atau memukul. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, Dia pukul, Dia juga yang peluk, Dia yang balut, Dia terkam, Dia juga yang basuh lagi, pulihkan lagi. Itu hati Bapa ya saudaraku. Allah tidak pernah menikmati kok mukul atau menghajar anak-anaknya. Allah menginginkan anak-anaknya menikmati apa yang disiapkannya gitu saudaraku. Bersekutu dengan Dia. Nah, dikatakan Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Saya mau mengajak kita melihat lebih dalam lagi, khusus di bagian yang terakhir, hidup di hadapannya. Di dalam King James Version-nya dikatakan, and we shall live in His sight. Diklik nih kan. Ya gitu. Kita akan hidup di hadapannya. Nah saudaraku, apa artinya hidup di hadapan Tuhan? Apakah maknanya hidup di hadapan Tuhan? Ini tadi Tuhan yang bilang, ya.
bukan kita yang mengada-ngadakan atau kita yang berangan-angan gitu ya, mengharap-harapkan, bukan. Tuhan katakan, aku akan menghidupkan kau sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga aku akan membangkitkan kau. Artinya kita akan bangkit lagi, bergerak lagi, beraktivitas lagi, dan dikatakan engkau akan hidup di hadapanku, in his sight gitu ya. In his sight artinya di pemandanganku ya. Di pemandanganku artinya wajah Tuhan menghadap, mengarah kepada kita. Matanya tertuju kepada kita. Firman Allah katakan, aku akan menghadapkan wajahku ya. Itu artinya Tuhan katakan, dan kamu akan hidup di pemandanganku ya, di hadapanku tadi di dalam bahasa Indonesianya ya saudaraku. Setiap hari kamu memandang ekspresi wajahku. Klik. Nah, yuk klik lagi. Ini adalah tugas ya, gitu. Tugas hamba-hamba Tuhan nih ya. Bilangan pasal 6 ayat 24 dan 20 sampai 26. Di ayat 22 dan 23-nya itu perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Tuhan bilang begini kepada Musa. Musa, katakan kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah mereka harus memberkati umatku gitu ya. Berarti ada satu perintah, ada satu ketegasan Tuhan yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh pada zaman perjanjian lama itu adalah imam-imam ya, yang dimulai dari Imam Harun dan diteruskan oleh anak-anaknya gitu saudaraku. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel ya. Lalu tulisannya kecil sekali ya. Lalu dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu perintah Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Beritakan, katakan kepada umatku bahwa aku memberkati dan melindungi umatku. Katakan kepada umatku bahwa aku menyinarinya dengan wajahku dan memberikannya kasih karunia. Beritakan, kasih tahu umatku bahwa aku mengangkat wajahku, menghadapkan kepada umatku dan memberi damai sejahtera. Itu yang seharusnya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Oleh orang-orang yang berdiri, pemimpin pujian atau siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan yang kudus ini, memberitakan bahwa Tuhan menyinari umatnya dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya. Maksudnya apa sih? Ya, diklik nih, ayo. Ya, apakah tujuan wajah Tuhan bersinar dengan begitu terang gitu ya? Apa maksudnya Tuhan menampakkan kemuliaan yang begitu intens gitu ya, lalu menghadapkannya kepada kita? Maksudnya apa Tuhan cuma mau show off gitu ya, menampilkan kemuliaan yang gilang gemilang yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 6 dikatakan dia yang bersemayam di terang yang tidak terhampiri, tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajahnya. Begitu begitu dahsyat sekali gitu saudaraku. Apakah tujuan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya? Apakah hanya untuk tujuan kita membuat kita tersungkur dan terkagum-kagum belaka? Apakah itu? Kita baca dari firman Tuhan tadi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, tujuannya adalah supaya kasih karunia-Nya tuh yang terpancar dari raut muka
muka Tuhan. Wajah Tuhan itu mengalir kasih karunia-Nya kepada kita. Itu tujuan Tuhan. Ya. Bukan Tuhan mau show off supaya kita ketakutan. Umatnya menjauh. Di zaman perjanjian lama, saudaraku, ketika Musa menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, memang benar ada kilat petir sabung menyambut jedar dan tadi seperti gambaran yang begitu pekat kelam, tetapi ada cahaya yang begitu intens dan begitu mengerikan sampai umat Tuhan mengatakan begini, jangan kami mendekat. Sampai-sampai di dalam Ibrani dituliskan, begitu ketakutannya Musa pun yang hamba Tuhan yang harus menjadi mediator perantara itu juga begitu gemetar dikatakan. Sampai-sampai dikatakan, hewan aja kalau menyentuh gunung itu harus mati gitu ya. Tapi dikatakan kita bukan datang kepada bukit yang tidak bisa disentuh itu. Kita telah datang kepada anak domba Allah itu. Kita akan datang kepada kumpulan jemaat yang meriah. Waduh, saudara, kita lihat sebentar di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Pasal ke-12 malah. Ayat ke-22. Saudara, kalau saudara baca dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21 tadi yang saya gambarkan tadi, begitu takutnya umat Tuhan sehingga mereka menjauh. Tetapi kamu sudah datang pada Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, beribu-ribu malaikat, kumpulan yang meriah. Saudaraku, kumpulan jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, kepada Allah yang mengabdi semua orang, dan kepada orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, kepada Yesus pengantar perjanjian baru, daripada darah perpetikan yang berbicara lebih kuat daripada. Dikatakan kita datang kepada sehingga kita datang kepada satu kemeriahan yang luar biasa. Ya, dan Tuhan begitu menikmatinya. Hal ini kita datang kepada itu. Ya, saudaraku, bukan lagi menjauh seperti umat Tuhan, ya saudaraku, tetapi balik lagi kita ke bahannya tadi. Iya. Tujuan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya adalah untuk memberi kita kasih karunia. Nah, dari sana kita mengerti, diklik nih kan. Yuk, klik lagi. Maka kita percaya sidang jemaat Gereja Ciptaan Baru di Bandung ini yang diberkati Tuhan, yang mendapat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, air muka Tuhan yang menghadap kepada jemaatnya itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang. Tuhan begitu cinta, Tuhan begitu kepengen banget memberkati umat ini. Ada banyak sekali firman Allah yang katakan, aku bergirang, itu di Sefanya, untuk berbuat baik, aku bergirang gitu ya. Aku bersukacita, aku bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan sendiri membuka mulutnya dan bersorak-sorai melihat saudara-saudara sekalian gitu ya, melihat Pameyaki dan jemaatnya, yes gitu. Kebayang gak sih saudara? Tuhan sampai begitu gembira. Wajah Tuhan seperti itu gitu saudaraku. Maka sehat gak kita? Sehat gak? Stres gak kita kalau gitu? Gak mungkin kita stres ya saudaraku. Miskin gak kita? Gak mungkin. Kaya iya ya saudaraku, untuk melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita gitu saudaraku. Nah, jadi saya mau katakan begini, kalau Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, menyinari kita dengan cahaya wajahnya, kalau tujuan apa sih Tuhan mengangkat wajahnya dan memandang kita? Tadi dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Apa sih tujuannya? Apa Tuhan untuk menunjukkan, kayak saya mandang ke anak saya tuh kalau bangunnya kesiangan, muka saya keras banget gitu, melontok gitu saudara. Maksudnya apa? Supaya dia bangun dan mandi, cepat siap-siap gitu ya. Apa gitu tujuan Tuhan? Enggak. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ingat baik-baik saudaraku, ini adalah kebenaran Tuhan, kebenaran integritas Tuhan. Tuhan suruh
hamba-hambanya untuk memberitakan. Maka benarlah gereja ini katakan, beritakan kasih karunia Tuhan yang radikal. Yang kita perkatakan ini sesungguhnya banyak kali dikatakan radikal ya, malah ekstrim gitu. Wah, ya tapi nggak bisa begitu dong, nanti hidup saya akan. Ini bukan radikal, saudara. Ini Tuhan yang bilang seperti itu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal yang 14 Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Lalu supaya umatnya tahu bahwa Tuhan tidak salah ngomong, Tuhan ulangi, damai sejahteraku. Bukan sekedar ku tinggalkan sekarang. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan ngomong itu bukan dengan ngomongin. Ini kasih banget. Dulu kalau orang tua zaman dulu tuh kalau marah, mau anaknya ngasihnya tuh, ya gitu, nggak mau ngeliat. Pernah ada saudara ya? Mungkin kalau zaman orang tua kita masih ngalamin gitu ya. Kalau guru atau orang tua zaman sekarang kalau gitu anaknya juga begitu kali ya. Nggak mau ngeliat juga mukanya gitu. Nggak mau ngeliat dikasih gitu. Enggak, saudaraku. Tuhan kita tidak demikian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Jadi penuh kebahagiaan. Tadi dikatakan di dalam Ibrani pasal ke-12 tadi, kumpulan yang meriah, jemaat anak sulung yang terdaftar di surga. Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, bukan seperti zaman Musa yang datang kepada gunung yang besar, yang berkilau-kilau karena cahaya, petir dan yang menyambar-nyambar dan begitu mengerikan, sehingga Musa pun pemimpinnya ketakutan gitu, saudara. Kita datang karena Kristus, darah perjanjian baru itu, ya saudara. Haleluya, saudara menerima kebenaran ini, haleluya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, saya mau mengajak kita merenungkan satu poin lagi nih. Ya, saudaraku, suara dari belakangmu itu diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Iya, saya mau mengajak kita merenungkan sejenak bagian firman ini nih. Tuhan katakan, dan kamu akan terus, matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Artinya dari belakang apa sih? Artinya dari belakang apa sih? Pak Melki lagi melihat Mika satu saat lalu melakukan aktivitas yang gini, lalu Papi bilang Mika, kasih. Artinya dia sedang melakukan satu aktivitas tanpa melihat wajah papinya ya gitu ya. Jadi artinya kalau ada suara dari belakang kita tidak melihat si pembicara ya. Maka dari belakang kita ada suara, kita nggak melihat nih wajahnya gitu ya. Nah, saudara, saya mau mengajak lagi kita melihat di dalam Wahyu pasal yang pertama, saudara. Rasul Yohanes itu adalah rasul yang sangat mengenal kasih Tuhan. Bahkan di dalam Injil yang dia tulisnya, Injil Yohanes, dia menyebutkan, dia tidak pernah menyebutkan namanya sendiri gitu saudaraku. Dia hanya menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan gitu saudaraku. Murid yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang menafsirkan, oh Yohanes adalah murid yang paling dikasihi Tuhan. Tidak, saudaraku, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yohanes murid yang paling dikasihi Tuhan. Tidak. Alkitab menuliskan Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Kualitas kasih Tuhan itu kepada Petrus, Andreas, Filipus, Thomas, Nathanael, dan Yudas sekalipun, ya saudaraku, itu sama kualitasnya dan volumenya juga sama. Yohanes, orang yang mengerti dan menikmati kasih
Tuhan itu, maka dia berani katakan dia murid yang dikasihi Tuhan. Nah, si Yohanes di dalam waktu Tuhan Yesus masih berjalan di muka bumi itu, dia adalah murid yang gimana sih ya? Murid yang kalau istilah bahasa Riaunya tuh mental gitu ya, saudara. Itu sebentar bahasa bedanya, yang manja, nempel. Bentar-bentar kalau Tuhan duduk, dia senderan di dadanya Tuhan. Dia mau deket-deket, karena dia pengen nikmati terus di hadapan gitu ya. Gaya hidupnya Yohanes selalu mau deket-deket. Tuhan suruh Petrus ikutin dia, Yohanes juga ikutin jalan gitu ya. Petrus bilang, ini gimana nih? Gak ada urusan sama kamu, kata Tuhan gitu ya. Jadi Yohanes tuh benar-benar pengen dekat banget sama Tuhan. Nah, saudara, satu kali Yohanes ketika dia sudah di usia tua ya, saudaraku, lalu dia ditangkap dan dieksekusi oleh orang Romawi gitu ya, saudaraku. Sejarah gereja mencatat bahwa dia digoreng di kuali penggorengan yang begitu dengan minyak yang mendidih meluap. Yohanes yang sudah tua renta keriput itu mau dijadiin kerupuk atau keripik atau nggak tahu lah, kerupuk kulit atau apa gitu ya. Tapi saudaraku, begitu dia dimasukkan ke kuali penggorengan itu, Yohanes nggak jadi pisang goreng, nggak jadi, saudaraku. Dia menikmati air hangat gitu ya, saudaraku. Kayak lagi spa aja deh gitu ya. Jadi nggak bisa mati gitu. Nah, singkat cerita, mereka ketakutan, mereka buang rasul tua ini ke Pulau Patmos. Sudah tua. Waktu itu belum menulis Injil Yohanes. Surat 1, 2, 3 Yohanes juga belum ditulis. Kitab Wahyu apalagi gitu ya, saudaraku, belum ditulis. Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos tanpa sanak saudara, tanpa ada yang merawat, tanpa dibekali, tanpa diberikan disiapkan tempat tinggal dan sebagainya, dicampakkan saja ke pulau kosong, saudaraku. Dengan harapan apa? Dengan tujuan, dengan anggapan biar mati pelan-pelan, mati sendiri. Dan Yohanes juga tiap hari dia jalani hidupnya, dia tahu, dia katakan, mungkin dia seperti Rasul Paulus katakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan, sudah sampai di garis akhir, saat ini darahku sudah siap. Tapi dia nggak tulis begitu ya, saudaraku. Mungkin juga dia katakan, inilah akhir dari perjalananku. Benar sih, saudaraku? Rasul Yohanes mungkin dia katakan seperti itu, gitu ya. Di Pulau Patmos, dan di dalam bayangannya berakhirlah hidupnya di pulau kosong ini tanpa salah satu, karena tidak boleh dikunjungi, saudaraku. Karena pulau itu benar-benar terpencil dan tidak bisa dikunjungi. Ini kalau Pulau Nusa Kambangan aja kita bisa lihat gitu ya, ada kru TV One atau itu juga bisa Bunda Bali gitu. Ini nggak bisa sama sekali dijaga, gitu saudaraku. Dan buat rasul tua ini, murid Tuhan ini ya, yang mengetahui dirinya dikasih Tuhan, buat dia berakhirlah hidupnya sampai, saudaraku. Yuk, saya mau mengajak kita melihat di dalam Wahyu pasal yang pertama. Dari ayat ke-9 sampai dengan dan seterusnya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus dan berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku. Saudara perhatikan baik-baik. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, dan seterusnya. Kita lompat di ayat ke-12. Lalu aku berpaling, ayat 12 Mika. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, nampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang yang seperti serupa anak manusia, berpakaian yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berikan ikat pinggang, dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan
bulu yang putih mata, matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perhatian, suaranya bagaikan desau air bah di tangan kanannya yang memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Gambaran yang begitu dahsyat, gambaran yang begitu mengagumkan gitu saudaraku, mengerikan dan juga begitu dahsyat sekali. Nah saudara, apa kebenaran yang mau disampaikan oleh firman Tuhan di sini? Yohanes di Pulau Patmos tidak berpikir hal yang lain. Yohanes berpikir berakhir hidupnya seperti itu. Seperti dia menghadap satu arah. Dan dia tetap menjalani kehidupannya di Pulau Patmos itu sampai dengan berakhir. Sampai dengan ketika dia diselimuti oleh Roh Tuhan. Dan ada suara dari belakangnya. Dari belakangnya. Dan dia katakan, apa yang kamu lihat? Maka berpalinglah Yohanes. Dan ketika Yohanes melihat siapa yang berbicara itu, saudaraku, dia tersungkur seperti orang mati. Dikatakan gambarannya begitu mulia, matanya begitu membara, wajahnya seperti cahaya matahari, rambutnya putih maka jubahnya, dan ada 7 bintang kaki dia, pedang yang tajam keluar dari mulutnya. Saudara, gambaran yang begitu cenderung mengerikan, mengagumkan. Dan tersungkurlah Yohanes seperti orang mati, dikatakan gitu. Tersungkurlah aku seperti orang mati. Lalu saudara lihat yang Tuhan katakan. Ayat ke-17, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, di situ aja dulu saudara. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan bilang, jangan takut Yohanes. Aku yang awal. Yesus yang engkau kenal ketika berjalan di muka bumi. Ketika engkau menyandarkan wajahmu, kepalamu di dada. Aku dia. Aku juga sekarang. Aku dia. Jangan takut. Nah saudaraku, Rasul Yohanes dipanggil, mendapat suara dari belakang. Saudara, pesan dari firman Tuhan. Kerap kali dalam kehidupan kita menghadapi hal-hal yang kita anggap sepertinya seperti inilah, saudara. Akan berakhir, ya memang sudah given seperti itu. Hal-hal yang tidak ada terobosan, tidak ada hal-hal yang improve gitu ya, yang lebih baik gitu saudaraku. Seperti itu, seperti kita menghadap satu arah. Firman Tuhan katakan, inilah jalan dari belakang. Kita menghadap ke wajah Tuhan lagi. Saudaraku, dari cahaya wajahnya itu akan mengalir lagi kehidupannya, saudara. Rasul Yohanes sejak setelah mendapat pewahyuan itu, baru dia kembali ke gereja di Efesus. Di sanalah dia menulis Injil Yohanes, surat rasuli 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu ini. Saudara bayangkan, hal-hal yang mungkin dianggap oleh anak-anak Tuhan habislah sudah tidak ada lagi jalan keluar, atau hal-hal yang mentok atau buntu gitu saudaraku. Dengar baik-baik, Bapamu di sorga selalu begitu peduli akan hidupmu ya saudaraku. Begitu memperhatikan, dia akan menyalingkan suaranya lagi ya. Mungkin ada waktu-waktu di mana seperti seolah-olah dari belakang kita. Baiklah kita berpaling kembali, baiklah kita menghadap kembali ke wajah Tuhan itu. Karena tadi saya katakan, wajah Tuhan itu tidak galau, tidak dingin ya saudaraku. Tuhan tidak, nih gue liatin aja nih anak ini mau gimana nih, dia balik sendiri atau enggak? Tuhan panggil, Tuhan bersuara, Tuhan berfirman supaya kita berpaling kembali, dan kamu akan hidup di hadapanku. Mari saudaraku, ada satu poin lagi yang saya ajak kita melihat di dalam, ya diklik lagi nih Kak.
Oke, itu lagi. Nah, perintah atau berkat. Iya. Yuk kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17. Baik, saudara, kalau saudara mau buka Alkitab, saya katakan saja di sini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirmanlah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Di sinilah kita dapatkan kata El Shaddai, gitu saudaraku. Akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saya ulangi, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Perintah, tuntutan, harapan, atau berkat. Perintah, satu requirement atau satu tuntutan Tuhan, ya, demand gitu ya, atau berkat. Ayo saudara, renungkan baik-baik, karena konsep ini, karena pengertian ini akan membuat saudara sungguh radikal gitu ya, berubahnya radikal saudara. Nah, di dalam King James Version-nya dikatakan, walk before me and be thou perfect. Saudara, kalau Abraham disuruh, dituntut, kamu harus tidak bercela, gitu ya. Kalau ditambahkan dengan supaya katanya Abraham sebelum ayat ini nih, Kejadian 17 dan ayat 1 ini, Abraham hidupnya kalau lebih baik lah dari Melki. Abraham tuh kalau lebih baik dari Pak Luki lah, enggak, kalau lebih baik gitu ya. Gak lebih baik dari kita semua gitu ya saudaraku. Abraham jalan ke Mesir gitu ya, jalan semua mata orang laki-laki Mesir jelalatan ngeliatin Sarah istrinya gitu ya. Abraham akhirnya deg-degan, ketakutan. Dia bilang, nanti kalau ada nanya, kalau ada bilang kamu adikku ya. Ketakutan, takut banget gitu ya. Lalu demikianlah ceritanya, kita tahu ya saudaraku. Akhirnya Mesir akhirnya dikuyak-kuyak sama Tuhan karena kesalahan Abraham. Bayangin orang dia yang buat salah, orang lain yang harus makan getahnya gitu. Nah, waktu Abraham udah tunggu, udah terima janji Tuhan akan terima keturunan gitu ya. Lahirnya juga akhirnya istrinya gak sabaran, dia punya membantu gitu ya. Ini udahlah sama si Hagar aja gitu ya. Udah nih bangkitkan, bangkitkan keturunan dari Abraham gak pikir dua kali gitu ya. Ya sayang gitu ya, langsung segera dilakukan, lahirlah Ismail yang sampai sekarang tuh bikin pusing tanah di Timur Tengah itu ya sampai sekarang ya saudaraku. Nah, itu akibat kesalahan Abraham. Abraham tuh penuh dengan kelemahan. Kalau lebih baik lah dari saya dan saudara gitu saudaraku. Nah, penuh dengan kalau didaftar ini celah dan kekurangannya banyak banget ini saudaraku. Nah, sesudah perintah ini, catatan Alkitab, Abraham ulangi lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ketika dia ke tanah Gerar di Filistin gitu ya saudaraku. Dia udah dapat perintah nih dari Tuhan, hiduplah di hadapan, atau dia udah dapat firman gitu ya. Sudah mendapat firman ya dari Tuhan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesianya gitu ya saudaraku. Ketika mereka kelaparan lagi ke tanah Gerar di Filistin, lalu ketemu dengan Abimelek gitu ya. Mata orang Filistin juga jelalatan lagi ngeliat Oma nih. Sekarang ya saudaraku ya, udah 90 tahun gitu masih. Lalu Abraham juga ketakutan dan bilang, kalau ditanya-tanya bilang ya kamu adikku, ya masih melakukan. Lalu akhirnya Abimelek bawa Sarah ke rumahnya dan sebagainya. Lalu karena Abimelek bikin perayaan perkawinan gitu, karena aku akan menikah dengan adik orang itu. Tuhan marah, Tuhan hukum, Tuhan tuh laki seluruh keluarga Abimelek, kerajaan itu sakit. Lalu Tuhan katakan, anak orang ini nabi, dia anak Abraham bohong, Tuhan bilang dia nabi. Bayangin, saudara gak masuk akal ya. Abraham bertingkah laku dengan penuh kelemahan, Tuhan bilang dia nabi. Oke, balik lagi ke sini, perintah atau berkat? Berkat. Be thou perfect. Saudara, di dalam bahasa Indonesia ejaan lama itu lebih jelas gitu ya. Hendaklah engkau berjalan di hadapanku dan hendaklah engkau tulus hati. Hendaklah.
Kata hendaklah itu sama dengan di Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Gitu saudaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan, di dalam ejaan yang lama, firman Tuhan katakan begini, hendaklah ada terang. Nah saudaraku, coba renungkan. Apa bumi berbunga tuh, Pak Melki? Bumi berusaha keras untuk memunculkan terang-terangnya, berupaya gitu. Itu. Dengan serta merta ya saudaraku, telah itu jadi. Benar ya saudaraku? Hendaklah ada terang. Jadilah terang gitu ya saudaraku, ya. Maka terang itu jadi dan awalnya itu baik. Di dalam bahasa Inggris dikatakan let there be light. Sama dengan kata ini, be thou perfect. Di dalam New King James Version dikatakan be blameless. Saudara, ini berkat firman Tuhan, ya. Ini kebenaran yang harus kita bawa pulang. Ketika Tuhan katakan sempurnalah engkau, kuduslah engkau, kuduslah kita, kuduslah engkau, sempurnalah engkau, sempurnalah kita. Karena satu korban, Tuhan berkata begini, bukan iman saudara dan saya, bukan perbuatan saudara dan saya, bukan. Karena iman Kristus Yesus, karena perbuatan Yesus, karena finish work dari Tuhan Yesus di kayu salib. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang pasal yang ke-9, karena satu korban saja yang telah menyempurnakan semua yang Ia kuduskan. Yang menyempurnakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan dan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Bahasa Indonesia kita ya saudaraku, dipenuhi di dalam bahasa Inggris dikatakan and the fullness of God gitu ya, dwells in Him, the fullness, and you are complete in Him. Ketika Tuhan berkata begitu, Tuhan tidak tuntut sama sekali dari saudara dan saya. Tuhan tidak cari dari kemampuan saudara dan saya, tetapi dari iman terhadap firman-Nya sendiri, dari kerelaan kehendaknya. Maka ini adalah satu berkat saudaraku. Ketika Tuhan katakan, jadilah engkau sempurna, hiduplah di hadapanku, atau dikatakan hidup di hadapanku. Seperti Hosea pasal ke-6 tadi dikatakan, dan kamu akan hidup di dalam tahun 2015. Kita akan hidup di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan. Dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan kita berjalan di dalam kesempurnaan itu. Prosesnya memang kita alami. Saudara, jangan terkecoh, jangan tertipu dengan prosesnya. Prosesnya kerap kali kita melihat diri kita ya Pak Elufi, kegagalan, kesalahan kita gitu ya. Ya, gue bikin malu. Ya, gue ngecewain Tuhan. Ya, ngecewain pamer itu. Prosesnya, ya. Anak-anak ya, ngecewain orang tua dan sebagainya. Prosesnya. Jangan terkecoh, saudara. Apa yang ada padamu oleh Allah, kau ada di dalam Kristus Yesus, yang adalah hikmat, menjadi hikmatmu, yang Allah jadikan hikmatmu, kebenaranmu, pengudusanmu, dan penebusanmu, dikatakan sudah jadi demikian, dan Allah melihat hal itu, ya saudaraku. Maka jalan hidup orang benar, Alkitab tidak pernah mencatat dari sandungan yang satu ke sandungan yang nggak pernah, saudaraku. Saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya jalan hidup orang benar, dikatakan dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman, dari terang kepada terang yang semakin besar, dari kekuatan kepada kekuatan, dari sukacita kepada sukacita, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Amin saudara. Itu yang dikatakan firman Tuhan, jalan hidup orang benar, dan itu bukan dari kita. Allah yang katakan, jadilah engkau sempurna, jadilah engkau berkenan kepadamu. Abraham di dalam perjalanan hidupnya akhirnya saudaraku, ketika Ishak lahir ya saudaraku, dan Ishak hidup di hadapan Abraham begitu sayang sekali dengan Ishak, dan Abraham begitu tiap hari. Dan ketika Tuhan katakan, Abraham, ini aku ya Tuhan, persembahkanlah Ishak anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu. Abraham tidak bertanya-tanya, tidak ada syak saudara. Tidak ada keraguan sedikit pun, dikatakan
segera dia siapkan, bahkan dikatakan kayu apinya sendiri, pisaunya, tali, segala perlengkapannya. Dan esok pagi benar, set foot, ya, berjalan Abraham menuju ke tempat itu. Hatinya sempurna, hatinya berpaut kepada Tuhan dan bertanya. Saudara, wow, luar biasa saudara. Be thou perfect, ya. Jadilah engkau sempurna. Itu sama seperti firman Allah katakan, jadilah terang. Gak ada tuntutan kok, gak ada tuntutan, gak ada perintah, gak ada berkat, kasih, karunia Tuhan yang menurut ukuran dunia ini radikal. Tetapi itulah kebenaran. Saya mau katakan, itulah integritas Tuhan, kebenaran Tuhan. Maka kalau kebenaran itu didiskon, ya, kalau dikurang-kurangin lagi, gitu ya, dibeban-bebanin lagi dengan pokok perhambaan, dengan hal-hal yang membuat orang ketakutan lagi, harus bersunat, harus ini dan itu. Kalau didiskonto lagi, gitu ya, dikurang-kurangin lagi kebenaran itu, maka kebenaran itu tidak memerdekakan. Ini integritas karakter Tuhan, kebenaran Tuhan, ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kebenaran itu akan memerdekakan, kebenaran itu menyembuhkan kita, ya saudaraku. Nah, ya diklik ya, yuk. Oke, ya saya mau ajak kita merenungkan ini sedikit, ya. Ketika Tuhan memandang, ya, Tuhan pandangannya nggak bengong, gitu ya saudaraku. Nggak melamun. Kayak kita kalau lagi di mall gitu saudaraku, kita ngeliatin orang lewat berseliweran gitu ya, pikiran kita menerawang kemana-mana. Tidak demikian. Mata Tuhan intensif sekali menatap kehidupan itu. Saudara tahu betapa bagaimana intensitasnya, betapa intensifnya pandangan Tuhan kepada kita. Sampai firman Tuhan katakan begini di dalam Matius pasal yang ke-10, ya saudara. Rambut di kepalamu terhitung semuanya. Bahasa Indonesia menggunakan kata terhitung. Saudara, sesungguhnya bukan hanya terhitung helai, 2 helai, 3 helai. Bukan, saudaraku. Di dalam King James Version-nya dikatakan the very hair of your head, gitu ya, are all numbered. Number, ya, artinya diberi nomor. Pak Luki yang punya toko atau yang punya barang persediaan kan kadang-kadang Kocoy juga yang punya barang persediaan suka dikasih nomor kode kan ya, supaya tahu gitu ya, ini barang yang mana, benar ya. Kalau yang bekerja di apa namanya toko atau pabrik persediaan ada, atau barang-barang ada nomor serinya, nomor kodenya. Dikatakan rambut di kepalamu semuanya telah diberikan nomor identitas. Wow, Tuhan begitu detail memperhatikan kita. Sampai kalau ada yang bubur sisir, ya kita cuma tahu ya banyak gitu bang. Tuhan tahu rambut nomor 12, nomor 27, nomor 25, gitu. Tuhan tahu gitu. Sampai kayak gitu saudara. Begitu detailnya Tuhan memperhatikan kita. Maka wajah Tuhan tuh nggak pernah kosong, nggak pernah galau gitu ya. Pikirannya nggak merawang kemana-mana. Air mukanya juga nggak dingin, kenceng. Tungguin aja nih anak nih. Terus saya begini, nah, gue pengen lihat aja seperti apa. Atau Tuhan tubuh untuk kayak Bang sama saya lah, anak-anak kita juga dulu waktu belum kenal kasih karunia yang radikal ini gitu. Wah ini mujizat kayak gitu. Ya, dingin ya. Atau tidak peduli. Penggambarannya seperti badai yang kelam dengan kilatan-kilatan yang mengerikan yang siap menyengat. Wajah Tuhan tidak demikian, saudaraku. Tidak demikian. Klik lagi nih. Pandangannya terfokus kepada kita. Pikirannya tertuju kepada kita. Makanya Yeremia 29 katakan, sebab aku nih tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kita kerap kali dalam ayat itu
hidup kita masih tetap aja galau gitu ya. Kalau lagi stres masih tetap aja. Padahal firmannya bilang begitu gitu ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I know the thought that I have toward you gitu ya. Aku tahu pikiranku tentang kamu. Saudara bayangin, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Nah, pikiran Tuhan baik atau jahat nih? Baik pasti. Pikirannya gitu ya, hatinya meluap dengan ya saudaraku, kalau gambaran tentang anak yang hilang itu ya saudaraku, di dalam Lukas pasal ke-15 itu anak udah compang-camping, bau babi dan sebagainya. Dia balik masih jauh, dikatakan dari kejauhan bapaknya lihat, bapaknya yang lari, bapaknya yang peluk, bapaknya yang cium. Jadi saudaraku, hatinya begitu rindu. Saudara, kita melayani Allah yang hidup, yang oleh darah Kristus menjadi Bapa kita. Kita menjadi anak-anaknya. Tidak ada kejahatan, tidak ada wajah yang keram, yang keras, yang serem gitu. Tidak ada, saudaraku. Yang dikatakan tidak ada sakitnya, tidak ada kutuknya, tidak ada hal yang. Nah, Tuhan sedang merestorasi hal ini, memulihkan kembali. Restorasi itu artinya, ada kata restnya itu adalah perhentian, istirahat, ya saudara. Pak Melki dan saya juga pernah mengajarkan di sini bahwa Tuhan berhenti karena bukan Tuhan kehabisan ide, gagasan, atau Tuhan kecapean, kelelahan dan sebagainya. Bukan. Karena udah lengkap, sudah sempurna. Itu akan berjalan dengan sendirinya gitu ya. Sikapnya penuh perhatian gitu. Yuk kita lihat lagi satu ayat lagi di dalam iya. Ditulis lagi, intensitas yang tidak ada tara yang tadi yang saya katakan, rambut di kepalamu telah diberi nomor identitas semuanya. Wow. Nah, karena ini di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan bukan jelalatan, bukan saudaraku, tetapi mata Tuhan menilik, menyelidiki. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Mata Tuhan memandang setiap sudut, setiap lorong, setiap titik di muka bumi ini. Wajah Tuhan mencari, run to and fro, to show Him. Dikatakan ini dikatakan melimpahkan kekuatannya. Dalam bahasa Inggrisnya, to show Himself strong in behalf of those whose heart are blameless toward Him. Maka ketika Allah katakan pada Abraham, jadilah engkau sempurna. Dan Abraham di dalam perjalanan hidupnya, di dalam kesempurnaan itulah dia berjalan. Ingat baik-baik, anak Tuhan berjalan ya. Titik start ya anak Tuhan ini aneh, ini konsep yang radikal. Titik startnya adalah garis akhir. Titik mulainya garis akhir, jadi udah finish. Jadi dalam kata lain apa sih saudaraku? Tinggal dinikmati. Ya. Titik startnya adalah Yesus Kristus, gitu saudaraku. Yesus Kristus titik. Maka saudaraku, kita nih kalau Tuhan katakan, tetapi dari semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang itu adalah benar, gitu saudaraku. Saudara di sini, saya mau tanya nih, menurut ukuran manusia, siapa sih yang paling menderita, gitu ya? Atau saudara mungkin bisa ceritakanlah suatu peristiwa dalam hidup saudara, gitu ya, kesusahan yang paling membuat saudara sesak sekali, gitu saudaraku. Mungkin ada, gitu ya. Nah, saudara kalau ada orang yang mengerti penderitaan, ya, itu namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tahu apa artinya penderitaan, kesesakan, ketelanjangan, dilempari batu, karam kapal, ditagut ular, dibuang, dirajam dan sebagainya. Dia tahu apa itu penderitaan. Rasul Paulus lah orang yang tahu kesesakan itu. Tapi dia bilang apa saudara? Sebab penderitaan ringan, penderitaan yang remeh, penderitaan sepele yang kita harus alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan. Saudaraku, wow. Saudara jangan komplain dengan hal-hal yang mungkin kita alami. Aduh, usaha macet nih. Aduh, pelajaran mantok ada sebagainya. Jangan komplain. Gak ada seujung kukunya dari penderitaan Rasul Paulus.
Rasul Paulus yang menggunung saja menurut ukuran manusia, dia bilang itu penderitaan nggak ada seringan, enteng banget, karena pikirannya, mata dan hatinya berpaut kepada Tuhan. Mata Tuhan mencari-cari orang yang bersungguh hati, yang hatinya sempurna, percaya, terima, imannya percaya penuh. Ya, bahasa Inggrisnya jelas, saudaraku. To show himself strong, gitu ya. Artinya Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menunjukkan keperkasaannya. Tuhan akan menunjukkan perbuatannya. Tuhan bukan menuntut kita yang bekerja, bukan, saudara. Tuhan to show himself strong, menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan kemuliaannya itu ya. Tuhan menunjukkan kemuliaannya pada orang-orang yang bersyukur. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan cari, ya. Oke, intensitas yang tidak ada tangannya. Carinya benar-benar, nggak asal sekedar cari numpang lewat, gitu saudara. Ya, yuk klik lagi Mika. Saya mau ajak kita baca yuk sama-sama yuk. Lihat ini. Surya kebenaran. Haleluya. Mari kita baca yuk ayat yang saya segera akhiri. Ayat bahasa Indonesianya aja deh ya. Wahyu 4 ayat yang kedua. 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu yang mengasihat, kamu yang takut, artinya dalam reference gitu ya, dalam satu seperti Yohanes tadi tersungkur, tapi dia ada ketakutan. Tuhan katakan, aku yang awal, aku yang dulu kamu kenal, aku juga ini sama gitu. Luar biasa saudaraku kebenaran ini saudaraku ya. Dan orang yang hidup yang takut akan nama Tuhan akan terbit surya kebenaran, atau dikatakan the sun of righteousness, yang tadi saya katakan kebenaran Tuhan. Saudara, jangan didiskontokan, jangan dikurangi, jangan ditambah-tambahin air gitu sehingga menjadi cair gitu ya. Kebenaran Tuhan ya. Surya kebenaran. Bahwa Allah katakan sempurnalah engkau, sempurna kita. Itu dari pihak Allah, saudaraku. Kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, healing in his wings. Saudara, pagi hari ini, saudara yang mengalami apapun peristiwa yang masih mengganggu, mengusik engkau, saudara, Paman selalu ingatkan saya, kekristenan kita cuma beholding, lihat, pandang aja terus, lihat Kristus, wajah Kristus mengalir kesembuhan. Kalau saudara sesat, maka datang lagi sukacita. Kalau saudara di dalam kesulitan ekonomi, ya saudara, maka akan datang lagi kesembuhan keuangan itu. Kalau saudara dalam kesulitan pekerjaan, maka datang lagi kesembuhan terobosan itu, saudara. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Klik tidak? Bagimu yang mengasihi Tuhan, ya, yang bersungguh hati pada Tuhan, akan terbit surya kebenaran, the sun of righteousness. Kristus adalah kebenaran kita, sehingga kita menjadi kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, kamu kebenaranku. Ya, itu kebenaran Tuhan. Surya kebenaran. Jangan didiskontokan. Kebenaran Tuhan yang tampak dari wajahnya itu. Ada kesembuhan di dalamnya. Healing in his way. Pandang terus. Mungkin ada waktu-waktunya di mana Tuhan harus memperdengarkan suaranya dari belakang kita. Berbalik lagi. Pandang lagi. Nikmat dari klik kayak tadi. Ketika wajah Tuhan
menyinari kita pasti hidup. Kita tidak mati, saudara. Tidak mati. Pengharapan, sukacita, pernikahan, usaha, apapun juga saudara, tidak mati. Pasti hidup. Haleluya. Saudara, tangan yuk buat Tuhan. Mari saudara kita mau berdoa kita. Kita menyanyikan happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Kita tiup sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh heran dengan karya-Mu Tuhan. 2 tahun Tuhan, gereja GCB ini Tuhan, Kau yang pelihara, Kau yang menyediakan, Kau yang mengirimkan juga jiwa-jiwa baru Tuhan ke tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan perintah-Mu Tuhan, bahwa Engkau melakukannya, menyempurnakannya, bahwa kalau Engkau memberitakan Tuhan kasih karunia secara radikal, maka jemaat-Mu juga akan diubahkan secara radikal. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa di GCB ini Tuhan, karena berita kasih karunia secara radikal ini Tuhan, Engkau Tuhan yang akan mengubah Tuhan seluruh jemaat GCB ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, ini membuktikan perjalanan GCB yang 2 tahun, bahwa Engkau memelihara, menjaga Tuhan, menyempurnakan semuanya Tuhan. Engkau yang menciptakan Tuhan. Seperti kami dengar tadi juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan GCB ini ke dalam tangan-Mu terus Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, khususnya juga kepada Pak Melki gembala kami Tuhan, supaya Tuhan lebih lagi Tuhan, berita-berita kasih karunia ini Tuhan, menjadikan Tuhan lebih lagi besar lagi Tuhan karya-Mu di atas jemaat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berita kasih karunia yang murni ini Tuhan selalu Tuhan diberitakan Tuhan di tempat ini. Kau yang menjaga, melindungi keluarga Pak Melki, memberkati selalu juga Tuhan, anak-anaknya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan Tuhan, berkat, damai sejahtera, sukacita, jasmani dan rohani selalu melimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan, bahwa itu berkat mengalir Tuhan kepada jemaat semua juga Tuhan. Haleluya. Karena semuanya tidak ada yang berbeda Tuhan. Amin. Kami percaya berkat jasmani rohani berkelimpahan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Tuhan Yesus datang supaya kami menyedap kelimpahan ada di tempat ini Tuhan, supaya semua orang melihat Tuhan bahwa Engkau Tuhan ada Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu Tuhan ada dan tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami melihat tahun ketiga Tuhan, bahwa Engkau melihat berkarya lebih lagi Tuhan, lebih hebat, lebih besar Tuhan, lebih luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur Engkau selalu melihara kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita potong ya. Saudara, kalau mau, makasih Bu Yanti yang udah bikinin kuenya. Ya, kita potong. Ya, Tuhan berkati. Kita cobain apa perjamuan lagi pakai
pulang, kita makan ya sama-sama. Yang baru datang jangan pulang ya, dan jangan nggak datang lagi minggu depan.